Kita akan update juga Ya, apa benar, kabar benar. ya Denada ya. Kak Dena apa kabar nih? Terakhir aku ber-WhatsApp sama Dena itu karena Dena kalau nggak salah ingin menjual rumahnya beberapa Iya. ya. Tapi udah lama nggak update karena Dena juga udah nggak bisa balik kan karena keadaan seperti sekarang pandemi. Aku miss you banget sama Eda aku ini. Coba kita mau teleponan. Iya kita coba Sister. sambungkan teleponnya ya. Tapi sekarang kita lihat dulu nih ada tayangan tentang Denada. Ini dia. Ini dia. Denada merupakan penyanyi dangdut yang kerap kali mengunggah kebersamaannya dengan sang buah hati Shakira Aurum atau Aisyah di media sosial. Melalui unggahannya pada tanggal 24 Juli lalu, kondisi kesehatan putri dari Denada tersebut terlihat menurun. Aisyah harus menjalani akhir pekan di rumah sakit dan diopname. Sejak tahun 2018, putri sematawayang dari Denada ini didiagnosa kanker darah putih atau leukemia dan melakukan pengobatan di Singapura. Seperti apa ya kondisi terkini dari putri Denada? Langsung kita viralin aja yuk. Aduh, aku rindu banget sama Edaku yang satu ini. Aku mau sapa dulu ya dan aku yakin pemirsa juga Kopi Viral. Ini masyarakat Indonesia juga rindu pengen tahu seperti apa Iya. kabarnya Aisyah dan juga Denada. Eda, Dena. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya Dena kangen. Hi sister, how are you tomorrow? Hey, today. Kenapa? Tiga-tiganya di sini aku rindu sekali lah. Kak Indra, Edaku, kangen Vicky, banget. Bro Vicky. Sehat kau udah? Alhamdulillah ada aku sehat dan Alhamdulillah. kita di sini baik-baik aja. Semoga semua di sana juga sehat-sehat ya. Amin, ya Tuhan, Amin, amin. Tapi amin. Dena, kemarin itu kita sempat mendengar kabar katanya Aisyah drop tuh bagaimana ceritanya sih Dena? Jadi ya itu nggak disangka-sangka banget sih. Aku juga kaget. Cuma setelah sekian lama dia cukup baik gitu ya, cukup bagus gitu ya ininya kondisinya gitu, terus tiba-tiba kemarin tuh dia demam gitu. Memang demamnya demam tinggi dan tiba-tiba dan mungkin karena memang historinya dia, jadi sejarah medisnya dia yang dulu gitu, diagnosanya dia di tahun 2018 itu yaitu tadi leukemia. Jadi walaupun itu sudah lama tapi setiap kali ada apapun walaupun sedikit kita tetap harus aware gitu. Dan dokter juga aku bawa ke emergency pada saat itu kan terjadinya itu di weekend, jadi aku bawa ke emergency, kliniknya kan nggak buka kalau weekend. Aku bawa ke emergency bolak-balik, terus akhirnya dokter juga memutuskan di opname aja gitu untuk di observe itu sih. Dan benar ya itu pertama kalinya akhirnya swab ya Aisyah. Iya, karena kan kalau mau opname berarti kan harus masuk ke wardnya khusus onkologi anak kan. Ya. Jadi wardnya kan ward khusus untuk onkologi anak. Berarti semua yang masuk ke situ pasti harus swab. Itu juga swabnya 2, yang ART sama yang PCR. Dan itu Aisyah baru pertama kali dan dia nangis. Tapi ya udahlah. Yang penting memang kita waktu itu disarankan dan direkomendasikan untuk dengan opname aja. Jadi apapun yang harus dilakukan ya kita lakuin gitu. Dan aku ikut sama dia waktu itu, nemenin dia juga. Dan ya udah, jadi berhari-hari itu ya nemenin dia aja. Oke. Cukup lama ya kita tidak dengar kabar, maksudnya Aisyah sepertinya baik-baik aja di sana. Tapi kalau boleh share sedikit sebetulnya, apa kau sudah tahu nggak apa yang terjadi pada Aisyah saat itu sampai akhirnya sebegitu dropnya? Kita nggak ada yang tahu dan itu juga berusaha untuk dicari banget pada saat itu sama dokter ya. Aku mohon doanya sih dari semuanya. Kita tentunya berharap dia terus kondisinya semakin baik, selalu sehat dan betul-betul bisa menjadi itu ya cancer survivor gitu. Amin. Amin ya robbal alamin gitu. Dan dicari semua, jadi semua deh, di X-ray dicari, ada bakteri kah, ada apakah, ada virus kah. Mereka juga berusaha untuk mencari kira-kira kalau memang virus apakah yang ada di dalam darahnya gitu. Jadi semua sudah dilakukan gitu. Tapi alhamdulillah memang di beberapa hari setelah mengikutin maksudnya obatnya, dikasih obat, dikasih ini, dikasih itu, dirawat, diobserve banget gitu.
sehari mungkin kita bisa 2 kali, 3 kali ketemu dokter lihat Aisyah kayak bagaimana ya, alhamdulillah akhirnya dia demamnya turun dan dia menjadi semakin pulih, semakin sehat, semakin segar. Akhirnya dokter bilang oke, boleh pulang tapi kita harus monitor di rumah dan kita harus berkala check up ke klinik gitu. Sister, kamu kan ini udah udah lama banget nih kan tinggal di Singapura. Karena kan keluarga besar aku tahu lah, ada yang di Banyuwangi, ya di Jawa, di Jakarta, banyak banget nih. Nah, kamu ini ada nggak sih rencana sebenarnya untuk ya kembali ke Indonesia untuk melepas kangen atau melepas rindu terhadap semua? Apalagi nih fans-fans kamu juga pasti kangen banget nih dengan kehadiran kamu gitu loh. Ada nggak rencana kira-kira untuk balik ke Indonesia? Kalau rencana pasti ada bro, karena kepengen banget, kangen banget juga, kepengen kerja, dan yang pasti bukan kepengen kerja, harus kerja, karena kan aku nggak kerja nih dari mulai awal pandemi karena belum bisa pulang ke Indonesia. Jadi harus begitu kesempatan pertama yang aku bisa lihat untuk aku bisa pulang ke Indonesia dan kembali kerja, pasti akan aku lakukan. Tapi memang saat ini aku masih belum bisa dulu pulang ke Indonesia karena memang aku harus jaga Aisyah di sini, apalagi dengan keadaannya dia yang kemarin juga, jadi harus fokus di sini dan sambil ya mohon doanya juga dari semua, semoga semuanya segera baik-baik saja keadaan pandemi karena di sini juga masih ada travel restriction juga kan gitu. Jadi kalau semuanya udah lebih membaik, Aisyah juga sudah lebih sehat, aku juga bisa melihat kesempatan untuk aku pulang ke Indonesia dan kerja, pasti aku akan lakukan dan aku akan ambil. Oke. Nah, kalau boleh share sedikit perjalanan pengobatan Aisyah di Singapura, akankah ada treatment mungkin kemoterapi lagi dalam waktu dekat? Amit-amit, nauzubillah min dzalik, jangan sampai, karena untuk kemoterapinya itu sebetulnya alhamdulillah sudah selesai, protokolnya dia sudah selesai gitu ya. Ya, dan kita bersyukur sekali untuk itu gitu. Ya sekarang memang yang harus kita lakukan tetap menjaga, dia harus tetap di monitor, tetap harus diobserv, kita harus melakukan semua yang kita mampu untuk bisa menjaga itu. Dan yang pasti doa kepada Maha Penyembuh, Maha Berkuasa atas segala sesuatu gitu, supaya Aisyah betul-betul diberikan terus kesehatan, betul-betul diberikan terus fisik yang akan semakin kuat, semakin bugar, semakin sehat gitu. Jadi itu doa kita selalu. Dena tadi sempat bilang bahwa bukannya ingin bekerja tapi harus bekerja karena memang harus ada banyak juga biaya yang mesti dipenuhi gitu ya Dena ya. Ini tentang rencana penjualan rumah, bagaimana Dena? Apakah masih ada sekarang ini rencana tersebut? Jadi rumah sampai sekarang masih belum laku Kak. Tapi ya itu kan namanya rezeki-rezekian ya. Kita juga tahu mungkin sekarang situasinya di Indonesia juga semua orang juga sedang dalam keadaan yang mungkin nggak segampang itu untuk bisa membeli suatu hal yang harganya besar gitu, atau suatu hal yang sifatnya kayak rumah, properti gitu ya. Jadi sampai sekarang ini rumah masih dalam tahap aku jual. Kemarin juga jadi aku kebetulan ada satu rumah yang sekarang ini aku tinggalin, yang kebetulan tanahnya tuh sebagian ada yang kosong gitu. Nah tanahnya itu kemarin aku potong juga, aku jual juga gitu. Aku udah jual mobil juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya it's just something that I need to do gitu, sesuatu yang memang harus dilakukan. Aku rasa semua orang akan melakukan hal yang sama. Benar. Gitu. Dena, sorry deh kalau mungkin kita bisa membantu nih, jika ada informasi tentang rumah atau tanah yang mau dijual itu pemirsa bisa lihat di mana? Siapa tahu ada yang mungkin sekarang bisa membantu ya. Nonton. Ya memang dia mau beli juga. Kalau rumah yang dijual itu aku bikin videonya di YouTube aku, Denada Official. Di situ ada satu video di mana aku udah. Makasih dah. Jadi itu di situ aku jelasin rumah itu dalam-dalamnya, aku kasih lihat. Mungkin buat yang ada di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa dan sulit untuk datang lihat, itu bisa lihat di situ. Aku kasih betul-betul videonya, gambarnya, fotonya, sehingga mereka bisa kayak virtual tour gitu. Cakep. Itu sih bisa lihat di situ. Jangan lupa ya pemirsa, langsung lihat di YouTube channelnya Denada, namanya tadi Denada Official. Denada Official. Denada Official, ya, boleh dilihat. Kan di YouTube-nya itu juga Denada tuh suka jadi guru olahraga gitu. Istri aku kemarin diinstrukturin sama Denada. Oh gitu. Kalina, iya.
Coba dong Mel, lu Mel kali-kali disyukurin. Boleh dong. Itu yang gue salut dari Dena ya. Maksudnya gini, nih gue share dikit ya, dia nggak bisa bekerja, sekarang nggak bisa syuting otomatis karena dengan pandemi ya, bolak-balik kan nggak bisa. Kalau dulu aku sering banget ngobrol ya sama Dena, setiap Dena pulang balik ke Jakarta, dia tuh suka deg-degan naik pesawat, tiap goyang tuh dia deg-degan. Tapi semua dilakuin karena harus kerja untuk Aisyah. Terus aku lihat sekarang karena pandemi, lockdown dan segala macam, kamu jadi instruktur Zumba. Kece banget. Satu pertanyaan yang aku mau tanya sama kamu, Aisyah sakit udah lebih dari 2 tahun ya, Boleh nggak kamu kasih tips sedikit untuk ibu-ibu yang lagi nonton yang mungkin sedang berjuang menemani anaknya atau orang terkasihnya sakit, karena it's not always easy. Aku tahu kamu sayang Aisyah, tapi kan kamu sendiri juga sebagai seorang manusia ada up and down emotional. Iya dong gitu. Fisik juga ada lelahnya pasti. Keimanan pun gitu, kadang-kadang kenapa sih kok belum dijawab sama Tuhan doa kita. Gimana tipsnya supaya ibu-ibu terutama yang lagi menemani anak-anaknya sedang sakit tetap bisa semangat untuk anak-anak terkasihnya? Jujur ini pasti semua ngerasainnya sama sih gitu, apalagi kayak ya tuh kan apalagi kayak kemarin gitu, maksudnya aku juga merasa saat ini orang suka bilang wah Denada tuh kuat banget, Denada tuh strong banget gitu. Enggak kok, aku sama aja kayak ibu-ibu yang lain semua. Dan aku takut, aku khawatir, aku sedih, aku sering kali aku merasa dalam hati itu ya Allah gitu, kayaknya kok gimana ya, kayak nggak kuat gitu untuk ngejalanin itu tuh sering aku rasa itu manusia. Itu sangat manusiawi. Jadi buat semua ibu yang sekarang ini sedang menjalani hal yang serupa, yang merasa mungkin apa yang sedikit banyak seperti yang aku rasakan, nggak apa-apa, kita adalah manusia biasa, itulah memang kita. Memang kita ini bukannya yang maha kuat, memang kita ini harus bergantung sama Tuhan, memang kita harus minta sama Tuhan gitu, dan selalu ingat bahwa apapun yang kita omongin, apapun yang kita minta, apapun yang kita sampaikan di tangis kita, di teriakan hati kita kepada Tuhan, Tuhan dengar. Amin, dan amin. Tidak mungkin Tuhan tinggalin kita, tuh nggak mungkin. Jadi tetap percaya kepada kasih sayang Tuhan, tetap semangat, tetap berdoa, dan aku tahu ini nggak mudah, tapi di saat-saat seperti ini anak kita butuh kita, sangat amat butuh kita untuk tetap memberikan kebahagiaan, tetap memberikan semangat yang positif, tetap memberikan kekuatan kepada dia. Jadi jangan menyerah, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Berprasangka baik selalu kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik, maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Berserah dan mohon pertolongan Tuhan. Eda, you're amazing. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dena. Just simply be you. Kamu udah menginspirasi banyak wanita. Sehat ya sayangku, sehat ya. Salam buat Aisyah ya, Da. Aisyah juga semoga selalu sehat. Sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan ya, Dena ya. Salam hormat aku buat Bunda Emil juga ya. Ya, buat bos juga. Bunda Emil. Makasih. Terima kasih, nanti Dena. insya Allah aku sampaikan salam sayang, stay safe, stay healthy, semuanya sehat-sehat ya. God bless you, Da. Assalamualaikum. God bless you too. Oke. Itulah ya pemirsa ya, ketika sudah bicara tentang orang-orang terkasih dalam hidup kita, anak, ibu, orang tua, kita rela deh untuk ngasih apa aja, untuk berjuang sekuat tenaga supaya mereka tuh selalu sehat dan selalu berada bersama dengan kita. Tapi pada kenyataannya usia bukan kita yang punya, ya waktu juga bukan kita yang punya. Di saat memang waktunya sudah tiba, mereka yang terkasih akan pergi meninggalkan kita. Baik, sesaat lagi kita akan berbicara bersama dengan Om Anwar Fuadi yang seperti pemirsa tahu, baru beberapa hari belakangan ini kehilangan 2 orang terkasihnya, istri terkasih sekaligus juga anak terkasihnya. Tetap di Kopi Viral.